tanpa berlama-lama, mari kita mulai kegiatan technical meeting hari ini. Yang pertama, dipersilahkan kepada Bapak Wildan Wahyudinata SSM HUM dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana selaku Ketua Panitia LP Bali tahun 2026 untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Wildan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Disti atas waktunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Monika Raharti PhD selaku Direktur Center for Young Scientists, para Bapak Ibu guru dan pendamping, serta adik-adik peserta Lomba Peneliti Belia Bali 2026 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat hadir bersama dalam kegiatan Technical Meeting LPP Bali 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Lomba Peneliti Belia Bali 2026 merupakan hasil kolaborasi antara CYS dan juga UNUT sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghubungkan budaya riset di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kolaborasi ini tidak hanya menghadirkan sebuah kompetensi saja, tetapi juga menjadi ruang belajar bertukar gagasan dan juga membangun jejaring bagi para peneliti muda yang mungkin memiliki semangat untuk memberikan solusi melalui riset-riset atau penelitian. Nah, dalam penyelenggaraan kegiatan ini, UNUD Universitas Udayana hadir sebagai mitra akademik yang mendukung pelaksanaan lomba melalui penyediaan tempat, keterlibatan mahasiswa sebagai panitia, dosen dan juga akademisi sebagai dewan juri seperti itu. Kami berharap kehadiran Universitas Udayana dapat menjadi jembatan bagi lahirnya calon-calon peneliti muda yang mungkin suatu saat mampu berkontribusi bagi pembangunan terutama daerah Bali yang tentu saja Indonesia bahkan nanti ke tingkat internasional seperti itu. Melalui technical meeting ini, kami berharap seluruh peserta dapat memahami dengan baik mekanisme dan ketentuan perlombaan. Jadi, terkait dengan tempat maupun jadwal pelaksanaan, harapannya peserta memahami dengan baik. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, jadi adik-adik sekalian, jangan ragu untuk bertanya kepada kami sehingga seluruh proses kompetisi dapat berjalan dengan lancar, adil, dan juga transparan. Mungkin kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi. Jadikan perlombaan ini bukan hanya semata-mata untuk meraih juara ya, terutama yang kemarin sudah lolos verifikasi, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar, kemudian mengasah kemampuan berpikir kritis, kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah serta memperluas pengalaman dan jejaring dengan sesama peneliti muda seperti itu. Karena kami percaya bahwa setiap karya penelitian yang telah adik-adik susun merupakan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Mungkin akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya Lomba Penelitian Bali 2026. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Selanjutnya adalah sambutan dari Bu Monika Raharti, PhD, selaku Direktur Center for Young Scientists. Kepada Bu Monika dipersilahkan. Terima kasih Mbak Adisti.
Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, nama budaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya, khususnya kepada Pak Wildan, selaku Ketua Panitia dari Lomba Peneliti Belia 2026, dan teman-teman dari jajaran Universitas Udayana yang mungkin hadir juga pada hari ini. Bapak Ibu guru, pendamping yang telah bekerja keras selama ini mendampingi siswa-siswi kita, dan tentu saja para peserta Lomba Peneliti Belia Bali 2026. Saya sangat bangga dengan kalian semua ya yang berhasil melewati proses verifikasi karena kami memang agak kemarin ini agak ketat ya dengan verifikasi ini. Jadi semuanya harus bisa melewatinya dan juga tentu yang menjadi tantangan adalah sistem yang baru di dalam verifikasi itu. Ya, ada sedikit otomasi yang dimaksudkan untuk mempercepat, tetapi malah kadang-kadang menjadi mengagetkan ya bagi beberapa teman-teman yang terutama mungkin Bapak Ibu gurunya sudah ikut dari sebelum-sebelumnya. Ini ada sedikit perubahan, jadi agak mengejutkan begitu. Tapi saya salut sekali bahwa kita semua, anak-anakku sekalian yang ada di sini sudah melewati proses itu dan berhasil sampai ke tahap ini. Karena ada juga yang tidak lolos verifikasi. Ya, jadi selamat. Kemudian juga ada tantangan waktu itu bahwa batas akhir dari lomba ini ternyata berdekatan dengan hari raya di eh, Bali ini dan juga libur kenaikan sekolah ya. Jadi merupakan suatu tantangan bagi kita semua untuk menyelesaikan riset sekaligus menyelesaikan proses administrasi yang memerlukan mungkin kehadiran di sekolah. Jadi luar biasa sudah bisa sampai tahap ini. Baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Wildan, ya, kita akan menghadapi sebuah event yang apa ya istilahnya bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga sebuah ajang untuk kita semua saling belajar. Selain kita juga belajar bagaimana membuat sebuah hasil karya ilmiah, ya, bagaimana menerapkan metode ilmiah, bagaimana kita bisa melakukan apa namanya kaidah-kaidah itu kita terapkan di dalam hal-hal yang menjadi curiosity kita, tetapi kita juga di sini belajar untuk membangun karakter yang baik ya. Antara lain adalah kita harus jujur, tentu saja ya, kita jujur terhadap data karena kalau sudah namanya ilmiah itu kan ya sudah kita harus bercakap atau berkomunikasi melalui data. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu integritas kita juga harus dipertahankan ya semuanya itu. Jadi bahwa kita melakukan semuanya atas ide kita sendiri, kemudian juga atas usaha kita sendiri, dengan bantuan Bapak Ibu guru tentu saja. Tetapi kita harus dapat mempertahankan integritas kita untuk dapat menyelesaikan semuanya ini dengan kemampuan kita sendiri. Banyak bantuan yang datang dari luar yang bisa kita manfaatkan, tapi kita harus pandai memilih mana bantuan yang pantas dan tidak pantas. Untuk adanya artificial intelligence itu luar biasa. Itu sebuah bantuan yang patut kita manfaatkan. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus punya batas-batas dalam hal ini, ya. Dan dalam lomba ini kita dituntut kejujurannya untuk mengakui melalui ada surat pernyataan ya yang kami mintakan juga untuk melengkapi proses pendaftaran yaitu mengenai eh, pengakuan dari setiap peserta di sini bahwa kita sudah menggunakan AI pada tempatnya begitu. Dan kami sangat percaya pada apa yang telah dituliskan oleh anak-anakku sekalian. Ya, dan kami juga berharap agar Bapak Ibu guru juga dapat membimbing siswa-siswi kita tercinta ini bukan hanya dalam hal substansi, tapi juga tentu dalam hal membangun karakter yang baik. Dan saya berharap melalui kegiatan ini juga tujuan-tujuan mulia kita yang tadi disebutkan oleh Pak Wildan juga dapat kita capai bersama untuk memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan harapannya juga kegiatan hari ini yaitu technical meeting ini dapat memperjelas atau memberikan gambaran yang lebih jelas kepada anak-anakku sekalian, Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan bagaimana nanti kedatangan di tempat lomba. Begitu. Jadi
Eh, saya kira mungkin nanti setelah ini akan dibagikan PPT yang saya atau bahan paparan yang saya gunakan dan juga nanti akan kami upload di YouTube eh, pertemuan ini. Jadi apabila ada hal yang kurang jelas dapat dilihat lagi nanti. Demikian saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Fakultas Antropologi, Fakultas Ilmu Fakultas Budaya, Ilmu Budaya, Ibu. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang sudah bersedia bekerja sama dengan Center for Young Scientists, memberikan ruang kepada peneliti-peneliti belia di Bali untuk eh, menyampaikan, mengekspresikan hasil karya ilmiahnya. Baik, saya tutup dengan Pranama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Adisti. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Monika. Nah, selanjutnya, setelah kita mendengarkan sambutan dari Pak Wildan dan juga Bu Monika, selanjutnya akan ada paparan dari Bu Monika terkait teknikal nanti di LPB Bali 2026. Kepada Bu Monika dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adisti. Saya pakai ini ya, paparan. Mudah-mudahan lancar nih. Oke, udah kelihatan ya. Slideshow. Oke, demikian. Iya, baik. Mungkin yang pertama ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian adalah pada acara kita ini adalah sebuah kegiatan yang formal ya. Jadi walaupun kita di sini saling berbagi ya, saling belajar, tetapi yang jelas ini sebuah acara yang formal yang akan dihadiri juga oleh eh, tuan rumah yaitu dari Universitas Udayana, Bapak Ibu juri, tapi juga ada teman-teman kita semuanya dari sekolah-sekolah di seluruh Bali. Jadi alangkah baiknya kalau kita berpakaian formal juga, yaitu dengan menggunakan pakaian seragam sekolah masing-masing. Kadang-kadang ada pertanyaan, yang mana seragamnya, yang nasional atau yang sekolah, yang mana saja boleh, tidak masalah ya. Yang penting mengenakan seragam sekolah. Dan untuk teman-teman dari homeschooling ataupun sekolah yang tidak memakai seragam, kami menyarankan untuk mengenakan atasan berwarna putih, maaf ya itu ada typo, atasan putih dan bawahan berwarna hitam ya. Modelnya bebas tapi sopan semuanya. Begitu. Dan bersepatu. Nah, ini adalah rundown atau eh, jadwal acara untuk kita semua di acara tanggal 16 Juli 2026. Maaf ya, itu harinya kelihatannya salah ya. Harusnya Kamis 16 Juli 2026. Kita akan mulai pukul 7.30 ya, cukup pagi. Jadi nanti di tempat acara akan ada daftar ulang pukul 7.30 selama 1 jam sampai 8.30 karena sekaligus juga dengan pemasangan poster. Dan teman-teman sekalian diharapkan bisa menyelesaikan semuanya pukul 8.30 sehingga kita punya setengah jam untuk mempersiapkan diri masuk ke ruang tempat acara pembukaan yang akan berlangsung pukul 9 sampai dengan pukul 10. Ya. Dan setelah acara pembukaan selesai, nanti ada sedikit briefing untuk pembagian atau briefing yang akan mengarahkan anak-anakku sekalian mungkin yang diberikan oleh panitia. Dan selama 2 jam dari pukul 10 sampai pukul 12 akan berlangsung babak penyisihan dalam bentuk pameran poster. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang, sementara panitia akan menyelesaikan perhitungan nilai. Ya. Dan pukul 13 sampai pukul 13.15 adalah pengumuman finalis yang akan dilakukan di tempat acara pembukaan. Di situ akan diumumkan siapa saja yang dapat masuk ke babak final untuk presentasi pada pukul 13.15 hingga pukul 15 sore. Kemudian setelah itu, Dewan Juri akan melakukan diskusi untuk menyepakati siapa pemenangnya dan pukul 16 akan diumumkan hasil lombanya sekaligus penutupan sampai dengan pukul 16.30. Jadi silakan agar acara atau susunan acara ini dapat disimpan untuk menjadi persiapan untuk kedatangan nanti. Mungkin ada yang di drop lalu harus dijemput, maka kurang lebih seperti ini acaranya. Gitu. Bentar ya. Oke.
Nah, saya ingin mengingatkan kembali bahwa syarat kepesertaan dalam lomba ini adalah tidak sekedar hanya selesai sampai tahap verifikasi, tetapi masih ada dua step lainnya. Setelah pendaftaran dan lolos verifikasi, Anda masih harus mengunggah file poster, di mana kami sudah mengirimkan tautan untuk mengunggah file poster tersebut melalui email. Ya, jadi ada batas waktunya juga disebutkan di situ. Ya, itu kalau tidak salah tanggal 11, ya, tanggal 11. Jadi besok. Nah, mohon hati-hati ya. Nah, kemudian em, Anda juga masih harus hadir di acara lomba, ya. Sudah beberapa kali terjadi bahwa ada halangan sehingga peserta tidak dapat hadir di acara lomba, maka dengan sangat menyesal kami minta maaf, kami tidak dapat menganggap Anda sebagai peserta acara. Karena yang hadirlah yang menjadi peserta acara dan akan muncul di surat keputusan peserta LPB Bali 2026. Dengan kata lain, yang tidak hadir tentu tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan tidak ada biaya pada pendaftaran atau kegiatan ini. Nah, ketika Anda datang, Anda harus melakukan daftar ulang. Ini cukup krusial. Mohon diingat kode risetnya. Karena yang sudah lolos itu sudah menerima kode riset melalui email dan dengan segala informasi yang lain ya tentang tautan Zoom ini, juga tentang tautan untuk unggah poster. Pada saat daftar ulang dan mengisi daftar hadir, mohon dipastikan bahwa Anda telah melakukan tanda tangan, dan tanda tangan ini perorangan. Jadi jangan menandatangani punya temannya, yaitu dengan tanda tangan dia. Jadi dibantu dengan tanda tangan dia sendiri. Itu tidak boleh. Ya, jadi harus perorangan dan kami akan memberikan name tag-nya. Gitu. Jadi kalaupun guru pembimbing juga harus menandatangani kehadiran. Kalau guru pembimbingnya tidak hadir, tapi digantikan oleh guru pendamping yang lain, boleh saja. Tapi nanti eh, kita akan memberikan tanda di eh, name tag-nya, begitu ya. Tapi boleh hadir. Kemudian peserta yang tidak hadir itu bukan peserta yang sah, ya. Jadi tidak akan masuk dalam SK peserta LPB Bali 2026 seperti yang tadi saya sampaikan. Sedangkan guru pembimbing hadir atau tidak hadir tetap akan mendapatkan sertifikat. Ini untuk memberikan penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan dalam pembimbingan selama waktu-waktu sebelumnya, gitu. Kemudian sebagai catatan, guru pendamping yang mengantar tetapi bukan guru pembimbing riset yang terdaftar itu tidak mendapatkan sertifikat. Karena kami sering mendapatkan protes bahwa gurunya sudah datang lalu minta sertifikat. Padahal hanya mengantar tapi tidak membimbing riset siswanya. Nah, itu kami tidak dapat menyediakan itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada acara ini kami akan menyediakan konsumsi untuk para peserta, siswa maupun guru. Ya, kami menyediakan 1 kali snack dan 1 kali makan siang. Pengambilan konsumsi itu dilakukan dengan memperlihatkan name tag dan pengambilannya memerlukan tanda tangan. Nah, pada saat pengambil konsumsi memang tidak perlu misalnya datangnya dengan peneliti 2 dan juga dengan guru, tidak perlu juga tiga-tiganya langsung datang, tapi bisa dititipkan name tag-nya begitu. Jadi nanti yang tanda tangan hanya perwakilan dari riset tersebut saja. Tidak seperti daftar hadir ya. Kalau daftar hadir per orang itu harus tanda tangan, tapi kalau konsumsi per riset dengan bukti name tag. Kami juga menyediakan di dalam konsumsi tersebut ada minuman dalam kemasan, ya dalam botol, botol maksudnya botol kemasan, dan itu kalau mau minum lagi jangan dibuang ya. Jadi dapat isi ulang karena kami menyediakan isi ulangnya. Demikian. Nah, sekarang tentang posternya. Poster ilmiah yang kita gunakan ukurannya adalah A1 dengan layout portrait atau berdiri. Jadi bukan menyamping. Karena kalau menyamping nanti tidak bisa masuk ke papan posternya. Ya, jadi sekali lagi layoutnya adalah portrait seperti terlihat di dalam foto di depan ini. Apa saja isi dari poster ilmiah ini sama dengan butir-butir pada makalah. Ya, itu sudah cukup.
Kemudian poster ilmiah ini karena ini ilmiah, maka kita tidak memerlukan hiasan ya. Saya maklum bahwa ada kegiatan-kegiatan lomba yang menyediakan apa ya, memberikan penghargaan kepada kreativitas dalam bentuk seperti itu. Jadi hiasan-hiasannya begitu. Tetapi di kami itu tidak ada ya. Jadi poster ilmiahnya adalah betul-betul poster ilmiah dan kreativitasnya di sini adalah kreativitas dalam menerapkan metode ilmiah. Jadi bukan dalam menghias begitu. Jadi tidak perlu dihias. Ya. Dan tidak ada tempelan atau tambahan lain pada poster. Nah, diharapkan Anda tidak menempelkan apa misalkan contoh dari hasil dan lain-lain tidak boleh, ya. Hanya poster saja. Di sini kami tampilkan lagi ketentuan-ketentuan babak penyisihan selengkapnya. Yang pertama, bahwa poster itu dicetak sendiri oleh peserta dan setelah acara harus dibawa pulang kembali. Jadi jangan ditinggalkan di tempat acara sebagai sampah ya. Jadi karena kan nanti harus dibuang. Nah, jadi tolong diingat bahwa poster dicetak sendiri dan harus dibawa pulang kembali. Yang kedua, alat tempel poster itu dibawa sendiri. Nah, sebagai informasi, papan posternya terbuat dari kardus. Kardusnya itu yang agak tebal seperti kardus pizza ya atau kardus makanan itu yang di dalam itu ada ruang-ruangnya itu ya di dalam kardusnya itu. Jadi ringan kardusnya dan dia bahannya kan berarti kertas ya. Nah, jadi Anda cukup membawa bahan perekat yang cocok dengan kertas. Kertas dengan kertas itu sebenarnya sudah cukup. Kemudian lokasi poster nanti akan terkumpul menurut bidang lomba. Jadi supaya nanti mudah, misalnya lingkungan akan berdekatan dengan lingkungan, geografi dengan geografi, sejarah dengan sejarah, dan seterusnya. Lalu papan posternya sudah ditentukan, papan poster sudah ditentukan di mana lokasinya, ya milik Anda itu sesuai kode riset. Nah, lihat kode riset Anda, kalau misalkan Anda lupa, bisa lihat di email yang diterima atau eh, di Instagram ya, di link bio-nya akan kita tampilkan nanti daftar lolos verifikasi. Di situ ada kode risetnya. Peserta tidak boleh menunjukkan alat lain atau dalam bentuk misalnya eh, apa namanya alat yang dibuat atau hasil yang diperoleh ya kadang-kadang ada membuat games gitu ya sejarah bikin game lalu diperlihatkan alatnya itu tidak boleh. Lebih baik ditampilkan dalam foto pada poster ilmiah tersebut. Jadi hanya poster. Juga tidak menampilkan eh, handphone, sesuatu di handphone ataupun pada iPad. Ya, jadi supaya adil, kita semua menggunakan poster ilmiah sebagai alat untuk berkomunikasi dengan juri, dengan pengunjung, ya, untuk menyampaikan hasil risetnya. Kalau perlu menampilkan sesuatu secara visual, ya tampilkan fotonya pada poster tersebut, gitu. Kemudian peserta harus berada di lokasi ketika juri berkunjung. Ya, jangan sampai nanti Anda terlewat ya. Kemudian poster wajib diparaf oleh juri yang telah berkunjung. Jadi supaya meyakinkan bahwa poster Anda sudah dikunjungi oleh semua juri, maka Anda mohon untuk mengingatkan kepada anggota dewan juri untuk membubuhkan paraf. Di pinggir saja, boleh di atas, di pinggir, di mana saja, tapi jangan di tengahnya, di pinggir saja. Dan mungkin sebagai bukti sebaiknya Anda nanti memfoto ya tanda tangan atau paraf tersebut yang ada pada poster. Nah, kenapa ini diperlukan? Sebab ini untuk meyakinkan bahwa apabila terjadi perbedaan uh, apa pendapat antara siswa dengan juri misalnya ya, nanti anaknya misalkan siswanya mengatakan uh, apa juri mengatakan oh saya sudah mengunjungi sudah menilai poster ini tapi anaknya bisa mengatakan oh tidak ada gitu ya karena tidak ada parafnya nah itu menjadi bukti begitu atau kalau nanti ini sudah berlalu
kemudian terjadi hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya setelah lomba berakhir, ketika Anda punya fotonya, maka kami akan lebih mudah untuk memprosesnya lebih lanjut, begitu. Jadi jangan lupa minta kepada Bapak Ibu juri untuk memparaf kalau Bapak Ibu jurinya lupa ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai foto parafnya tersebut difoto dengan posternya. Kemudian jumlah juri yang akan berkunjung ada 2 orang. Jadi sebetulnya juri ini ada 3 orang, tetapi yang 1 orang akan menilai secara online. Sedangkan yang 2 orang ini yang akan berkunjung nanti di tempat acara. Jadi Anda harusnya mempunyai 2 paraf pada poster. Berikutnya adalah ketika sedang tidak dikunjungi oleh juri, peserta dipersilakan untuk mengunjungi poster lain dan saling berbagi pengetahuan. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wildan bahwa eh, kegiatan ini adalah kesempatan untuk kita saling berbagi dan saling belajar. Ya, jadi ketika tidak dikunjungi juri, maka kita bebas untuk mengunjungi yang lainnya, ya, untuk saling belajar. Dan peserta juga boleh meninggalkan area poster setelah babak penyisihannya berakhir, ya. Namun sebaiknya Anda tidak langsung menurunkan posternya. Nanti setelah uh, babak final berlangsung baru Anda boleh menurunkan poster sesuai instruksi MC yang ada di tempat acara. Kemudian babak penyisihan ini penilaiannya seperti apa? Kriteria penilaiannya seperti apa? Ini ada semuanya di pedoman ya. Jadi bisa dilihat ada ide penelitian 30%, metode penelitian 35%, hasil analisis dan simpulan 20%, dan penilaian poster ilmiah 15%. Dari semuanya kita akan menghasilkan satu angka yang menunjukkan angka anak-anakku semuanya ya masing-masing. Kemudian berapa yang akan melaju ke babak final ya? Berapa finalis yang lolos dari babak penyisihan ke babak final? Itu adalah sebanyak. Nah, ini yang mana yang tercapai duluan ya? Apakah 6 penelitian per bidang atau maksimal 60% dari jumlah seluruh peserta per bidang ya? Mana yang duluan tercapai? Misalnya ada berapa ya? Ada 60 peserta gitu ya di dalam satu bidang misalkan. Atau berapa? 10 jangan 10, 20 peserta lah ya. 20 peserta dalam satu bidang begitu. Nah, 60%-nya itu berapa? 12 orang ya. Nah, sedangkan yang satu lagi 12 penelitian. Nah, mana yang duluan tercapai? Tentu yang 6 penelitian ya, yang lebih sedikit yaitu yang 6 penelitian. Jadi nanti akan ada 6 penelitian yang masuk ke babak final begitu. Ya, atau menjadi finalis. Begitu cara menghitungnya. Next adalah setelah masuk ke babak final, maka ada ketentuannya di sana yaitu pertama, peserta harus mengirimkan link slide paparannya. Jadi, kalau misalnya paparannya ada di dalam Drive, maka kami membutuhkan linknya ya untuk ke paparan tersebut melalui Google Form yang disiapkan oleh panitia. Kapan? Yaitu segera setelah pengumuman finalis disampaikan karena setelah pengumuman itu kan langsung akan presentasi ya. Jadi panitia harus segera mengumpulkan tautan-tautan paparan tersebut. Jadi harap disiapkan sejak awal ya bahwa paparan Anda sudah selesai, ada di mana dan sudah dibuat tautannya, linknya. Dan jangan lupa membuka itunya ya, apa aksesnya supaya bisa ditarik oleh panitia. Kemudian presentasinya akan menggunakan laptop milik panitia. Nah, itu sebabnya panitia harus memiliki paparan adik-adik sekalian, ya, segera. Yang ketiga, hanya peserta yang hadir pada babak final yang berhak menerima penghargaan, ya. Jadi misalnya, pada babak final ini harusnya ada 2 peneliti, tetapi yang satu tidak dapat hadir, maka yang satu yang hadir saja yang sah menjadi peserta, sedangkan yang lainnya tidak berhak untuk
menerima penghargaan karena tidak resmi sebagai peserta babak final. Begitu. Yang keempat, urutan presentasi adalah acak menurut panggilan juri. Jadi semua harus standby di sekitar tempat tersebut dan harus siap. Ya. Presentasinya maksimal 10 menit, ya hanya 10 menit, jadi paparannya harus disesuaikan. Dilanjutkan dengan tanya jawab dengan dewan juri 5 menit, jadi totalnya adalah 15 menit. Dan peserta yang telah selesai presentasi boleh meninggalkan tempat. Ya, jadi mungkin udah lega, mau santai di luar gitu, melepaskan ketegangan, boleh ya, bebas. Kemudian peserta yang selain finalis juga boleh berada di dalam ruang presentasi untuk menonton, karena pada prinsipnya kan kita boleh saling belajar ya. Tetapi tetap mendahulukan finalis dan gurunya karena tempatnya terbatas. Ya, jadi mohon dilihat dulu, nanti panitia akan mengatur. Yang jelas, presenter berikutnya daripada presenter yang sedang presentasi yang sedang berlangsung itu harus ada di dalam. Ya, jadi nanti akan dipanggil bahwa setelah ini yang berikutnya adalah siapa, itu harus duduk di dalam. Jadi supaya tidak dicari-cari lagi. Untuk penilaian babak final, tidak jauh-jauh juga cara penilaiannya, yaitu melalui pendahuluan 30%, metode penelitiannya 35%, hasil analisis dan simpulan 20%, dan presentasi dan tanya jawabnya 15%. Penghargaan yang tersedia untuk lomba ini mohon maaf typo, semuanya angka 1. Yang pertama, untuk seluruh peserta dan guru pembimbing yang terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan akan mendapatkan sertifikat elektronik sebagai peserta. Sedangkan para juara dan juara harapan mendapatkan sertifikat juara dan undangan ke LPB Nasional 2026. Jadi sampai dengan juara harapan juga diundang ya ke nasional. Dan hanya para juara saja yang mendapatkan medali. Artinya juara 1, 2, dan 3 yang mendapatkan medali. Demikian, saya kira sepertinya ini udah berakhir ya. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu yang ada, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Mungkin nanti Pak Wildan akan menambahkan hal-hal yang penting yang mungkin saya terlewat dan juga terkait dengan lokasi atau tempat acara. Dari saya demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Saya kembalikan ke Mbak Adisti. Baik, terima kasih banyak Ibu Monika atas paparannya, sangat jelas sekali. Lalu selanjutnya mari kita dengarkan paparan dari Pak Wildan. Jadi dari Pak Wildan silahkan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Adisti dan Bu Monika. Saya sedikit menambahkan saja, mungkin terkait dengan teknis perlombaan yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Monika secara keseluruhan begitu. Eh, saya dari perwakilan dari UNUT begitu ya, ingin sedikit menjelaskan terkait dengan tempat dan juga mungkin ruangan dan juga fasilitas mungkin yang nantinya akan digunakan untuk LPB Bali 2026 seperti itu. Hmm, mungkin saya akan menampilkan foto tempat lokasi begitu yang mungkin sebelumnya ini sudah pernah saya sampaikan pada sesi sosialisasi LPB Bali 2026. Saya tampilkan lagi untuk menegaskan lagi kepada peserta lomba. Ya, jadi untuk lokasi acaranya berada di Lecture Building kampus UNUD Jimbaran begitu. Mungkin dari adik-adik sekalian mungkin ada yang belum pernah berkunjung ke Universitas Udayana. Jadi Universitas Udayana itu memiliki 3 kampus utama. Yang pertama adalah berada di Jimbaran, kemudian yang kedua berada di Jalan Sudirman, Denpasar, kemudian yang ketiga berada di Jalan Nias, Denpasar seperti itu. Nah, untuk
eh, tempat pelaksanaan lomba LPB sendiri berada di kampus UNUD Jimbaran seperti itu. Jadi nanti mohon disampaikan kepada Bapak Ibu pendamping atau pengantar begitu, mohon disampaikan bahwasannya lombanya itu dilaksanakan di kampus UNUD Jimbaran. Jadi jangan sampai salah di kampus UNUD Sudirman ataupun kampus UNUD Nias. Jadi perlu diingat kembali bahwasanya eh, mungkin yang berasal dari Jembrana, kemudian Buleleng, kemudian Klungkung atau daerah yang lainnya seperti itu, lokasinya itu berada di Jimbaran ya, kampus UNUD Jimbaran seperti itu. Dan kami menghimbau untuk para peserta untuk berangkat lebih awal seperti itu karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Monika, rundown acaranya itu dimulai sekitar pukul 7.30 seperti itu ya. Karena mengingat traffic ya eh, di Jimbaran itu yang mungkin terkadang macet seperti itu. Jadi kami mohon untuk para peserta untuk datang lebih awal begitu untuk mengantisipasi macet di jalan seperti itu. Kemudian selain itu saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk acara pembukaannya sendiri berada di ruang aula lecture building seperti itu. Jadi gedung lecture building ini merupakan gedung kuliah bersama. Jadi letaknya itu sekitar 3 atau 5 menit dari Rektorat Universitas Udayana atau letaknya itu tepat di depan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Kampus Bukit Jimbaran. Nah, bagi yang mungkin nanti kesulitan seperti itu untuk menemukan gedung lecture building ini, nanti kami dari panitia mungkin akan share posisi letak yang akurat melalui Google Maps seperti itu. Nanti bisa dimanfaatkan untuk mencari letak daripada gedung lecture building ini seperti itu. Cukup mudah untuk menemukan gedung lecture building ini karena berada di jalan utama ya, jalan utama menuju ke Rektorat Universitas Udayana atau juga menuju ke Rumah Sakit Universitas Udayana seperti itu. Nanti adik-adik atau Bapak Ibu pengantar nanti bisa menggunakan eh, maps yang kami share begitu untuk menemukan gedung lecture building ini seperti itu. Kemudian di depan dan di sisi samping sudah tersedia parkir begitu untuk memarkir kendaraan Bapak Ibu guru atau pengantar. Mungkin jika nanti tidak mencukupi tempat parkirnya, mungkin nanti oleh panitia akan diarahkan juga untuk memposisikan parkirnya itu di Fakultas Ilmu Budaya, tepat berada di depan lecture building seperti itu. Kemungkinan dengan jumlah peserta yang cukup banyak, kami juga sudah mengantisipasi terkait dengan parkir begitu ya. Semoga saja nanti untuk tempat parkirnya cukup seperti itu. Untuk acara pembukaannya sendiri berada di aula lantai 3 lecture building. Nanti sebelum adik-adik naik di lantai 3 lecture building, nanti akan diarahkan oleh peserta untuk registrasi. Mungkin nanti registrasinya berada di lantai 1 atau nanti akan diarahkan oleh panitia seperti itu. Nanti panitia dari UNUD adalah mahasiswa daripada Prodi Antropologi Budaya. Nanti eh, ada sekitar 30 orang yang akan membantu adik-adik peserta untuk mengarahkan ke ruangan-ruangan yang nantinya akan digunakan untuk lomba. Namun juga nanti eh, akan kami beri tanda atau kami tempelkan nama ruangannya atau letak ruangannya untuk mempermudah para peserta untuk menemukan ruangan yang digunakan untuk lomba, baik untuk pembukaan maupun untuk presentasi seperti itu.
Kemudian setelah pembukaan nanti juga ada pameran poster. Pameran posternya rencananya akan kami posisikan berada di depan aula lecture building seperti itu. Jadi nanti stand-stand yang disiapkan oleh panitia berada di depan pintu masuk aula lantai 3 lecture building. Namun apabila kapasitasnya tidak mencukupi, kemungkinan nanti akan ada pemisahan begitu atau diposisikan di gedung Fakultas Ilmu Budaya tepat berada di depan lecture building apabila tidak mencukupi. Tapi kami berharap satu lokasi saja sudah mencukupi seperti itu. Nah, setelah pameran atau penilaian poster berlangsung, nanti peserta akan diarahkan kembali untuk memasuki aula untuk mendengarkan atau mendengarkan pengumuman siapa saja peserta yang akan lolos ke babak berikutnya, ke babak presentasi seperti itu. Nah, sembari menunggu begitu, biasanya itu selesai sampai siang hari seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Monika bahwasanya sekitar jam 12 sampai jam 1 seperti itu para peserta dapat menikmati konsumsi yang telah sediakan seperti itu. Tetapi jika mungkin para peserta ingin mencari tempat makan, kafe atau warung, nah itu di pojok lecture building itu juga tersedia kafe yang bernama Ardora Cafe. Nah, di situ para peserta juga dapat membeli snack atau minuman seperti itu. Nanti letaknya tidak jauh daripada lecture building, berada tepat di pojok lecture building seperti itu. Nah, setelah itu peserta akan diarahkan, peserta yang lolos pameran posternya akan diarahkan ke Fakultas Ilmu Budaya di ruang kelas lantai 3 dan juga lantai 4 seperti itu. Jadi nanti setiap satu bidang lomba itu menempati satu ruang kelas. Jadi satu bidang lomba memiliki ruang presentasi satu kelas. Jadi masing-masing ada kelasnya tersendiri. Nah, di dalam kelas sudah tersedia proyektor dan juga mungkin nanti kami dari panitia juga akan menyediakan laptop begitu apabila mungkin dari adik-adik peserta mungkin eh, ada sedikit trouble terhadap laptopnya atau mungkin ada kendala begitu jadi kami juga menyediakan laptop tetapi jika adik-adik peserta sudah membawa laptop begitu nanti kami dari panitia akan membantu untuk memasangkan laptop adik-adik ke proyektor yang sudah disediakan. Dan saya menghimbau kepada adik-adik yang mungkin nantinya ingin membawa laptop. Jadi proyektor kami yang di kelas itu hanya tersedia proyektor dengan kabel versi HDMI, tidak menyediakan proyektor dengan kabel VGA. Jadi mohon dicek kembali bagi adik-adik peserta apakah laptopnya itu menggunakan colokannya itu HDMI atau colokannya itu VGA seperti itu. Jadi nanti yang bisa dipakai adalah laptop yang colokannya adalah HDMI seperti itu. Dan untuk presentasi nanti juga akan ada panitia yang berada di dalam kelas sebanyak 2 orang sebagai timekeeper dan juga nanti juga membantu teknis daripada adik-adik sekalian untuk melancarkan eh, presentasinya seperti itu. Nanti apabila ada yang ingin tanyakan silahkan dikoordinasikan dengan panitia yang ada di dalam kelas seperti itu. Kemudian untuk fasilitas berupa toilet, nah itu setiap lantai daripada gedung baik di lecture building maupun di Fakultas Ilmu Budaya itu sudah tersedia toilet. Nanti kami dari panitia akan mengarahkan untuk posisi
toiletnya seperti itu. Kemudian untuk tata tertib daripada Universitas Udayana, bahwasanya kami tidak memperkenankan adik-adik untuk membawa botol plastik seperti itu ya. Oleh karena itu, kami dari panitia sudah menyiapkan dispenser beserta air minum gitu. Jadi nanti adik-adik tinggal menyiapkan tumblernya saja seperti itu. Nanti kami akan menyiapkan baik di gedung lecture building maupun di gedung Fakultas Ilmu Budaya seperti itu. Untuk jaraknya lecture building dan Fakultas Ilmu Budaya itu cukup dekat, jadi nanti untuk mobilisasi akan dibantu oleh panitia, mungkin kira-kira sekitar 2 sampai 3 menit dengan berjalan kaki seperti itu, cukup dekat karena hanya dipisahkan oleh tembok saja mungkin ya. Nanti akan diarahkan oleh eh, panitia seperti itu. Kemudian eh, untuk penutupan nanti setelah eh, presentasi di Fakultas Ilmu Budaya nanti akan kembali ke gedung lecture building yang berada di aula gitu ya. Untuk penutupannya itu berada di aula lecture building. Jadi nanti eh, pengumuman maupun acara seremonial nanti akan dilakukan kembali di aula lecture building seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari adik-adik peserta, nanti silakan ditanyakan kepada kami, atau mungkin nanti jika ada tambahan dari Bu Monica, dipersilakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Adisti. Baik, terima kasih Pak Wildan atas paparannya. Nah, selanjutnya teman-teman sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu guru dimohon untuk bisa on cam. Oke, masih sedikit nih teman-teman yang mas on cam. Oke, saya mulai ya. Di sini nanti akan dua kali capture karena di sini ada dua room. Nah, satu, dua, satu, dua, tiga, ganti gaya. Satu, dua, tiga, ganti gaya. Oke. Selanjutnya untuk slide kedua. Satu, dua, tiga, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Jadi selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya dimohon untuk bisa raise hand. Nanti saya tunjuk atau mungkin melalui chat. Oke. Oke, yang pertama mungkin dari Imade Radea, silahkan. Hmm. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak. Saya izin bertanya. Saya memiliki 4 pertanyaan, Kak. Yang pertama adalah jam berapa maksimal mengirimkan posternya, Kak? Yang kedua, apakah contoh produknya perlu dipamerkan? Yang ketiga, apakah orang tua peserta boleh mengunjungi stand peserta? Yang keempat, jika di dalam bidang tersebut kurang dari 6 orang, bagaimana cara gininya penilaiannya? Apakah perlu diulangi, Kak? Mungkin saya bantu jawab ya, Mbak Adisti ya. Tadi yang pertama itu ya alatnya ya, tentang alat. Itu kalau babak penyisihan tidak boleh memperlihatkan alat. Ya, jadi disimpan dulu alatnya. Nanti kalau masuk ke babak final, waktu presentasi itu boleh diperlihatkan, tapi tidak menambah waktu ya.
Jadi waktunya akan tetap 10 menit. Mau demo alat, mau enggak, pokoknya 10 menit. Tapi di babak penyisihan nggak boleh tuh, ya, jangan diperlihatkan. Yang kedua tadi apa? Jamnya ya, Pak, untuk poster ya. Untuk Iya, memasang Ibu. poster, kan ada terakhirnya hari apa itu? Tanggal 11 ya. Nah, tanggal 11 itu ya jam 12 malam. Kalau udah tanggal 12, udah ketutup itunya, sistemnya, gitu. Yang ketiga apa ya tadi, Dek? Yang ketiga, apakah orang tua peserta boleh Oh, mengunjungi stand mhm. peserta? Orang tua boleh hadir, mengunjungi boleh bebas ya, tetapi tentu tidak akan mendapatkan konsumsi karena itu hanya untuk yang terdaftar ya. Dan juga kalaupun nanti misalnya babak final begitu, nah itu kita ada prioritas dulu. Yang pertama yang masuk babak final, yang dapat tempat duduk di situ. Yang kedua tentu dengan gurunya ya. Yang kedua peserta yang lainnya dan yang ketiga baru yang non peserta begitu. Mungkin ya? Cukup jelas? Nah, yang keempat tadi apa ya? Saya lupa. Yang keempat, jika di dalam bidang tersebut kurang dari 6 Oh, orang, mm-mm. bagaimana cara penilaiannya? Ya 60%, 60% dari 6 berapa? Kan itu yang duluan kan, pasti kurang dari 6 kan? Gitu. Ya, jadi mana aja yang tercapai duluan artinya yang paling kecil yang mana? Baik, Bu. Hmm. Nah, ini saya sekalian mau menambahkan, kenapa harus ada seperti itu? Itu karena memang kalau semua menang ya seneng ya, tapi kita ingin ini yang baik, apa kompetisi yang baik gitu. Jadi harus ada apa ya kompetisinya harus terasa gitu. Jadi ada yang menang, ada yang kalah itu wajar ya, gitu. Nanti kurasinya jadi lebih baik. Terima kasih. Silakan Mbak Terima Dita. kasih, Ibu, atas jawabannya. Sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya baca dari chat ya, teman-teman dan ibu bapak ibu guru sekalian. Yang pertama dari Gede Yudi Saputra. Selamat malam. Perkenalkan saya Yudi Saputra, pembina KIR SMN 1 Singaraja. Izin bertanya, apakah untuk LPB Bali tahun 2020 ini sudah terkurasi Puspresnas? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Ibu. Ya, kalau kegiatan kurasi itu dilakukan setelah lombanya berlangsung ya. Hmm. Jadi jelas belum terkurasi. Nanti setelah lombanya selesai baru kita bisa mengkurasikan lomba tersebut. Dan kita akan mengkurasikan lomba ini ke Puspersnas begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya terkait teknis pembuatan poster penelitian. Yang pertama, apakah diperbolehkan di dalam poster berisi barcode yang berisi daftar pustaka atau media lainnya seperti link website atau lain sebagainya? Lalu, apakah ada perpanjangan pengumpulan poster mengingat tadi ada beberapa peserta yang baru lolos tahap verifikasi? Dan yang ketiga, apakah ada logo dan email yang perlu dicantumkan di poster? Gitu. Ya. Baik, untuk logo itu sudah kita sebetulnya tidak wajib ya logo itu ya, tetapi alangkah baiknya kalau mengandung logo minimal ada logo Universitas Udayana dan ada logo eh, apa namanya SIWAS. Tapi Kasih. Adisti BPD juga harus ya kalau nggak Iya, salah. betul. Ya. Oh ya baik. Jadi ada 3 logo yang sebaiknya masuk. Nanti kami akan posting ya di Instagram, yaitu logo Universitas Udayana, kemudian logo Center for Young Scientists (UAS) dan logo BPD Bali. Ini tiga-tiganya logo yang dua sudah ada ya di dalam eh, drive yang bisa diunduh pada saat pendaftaran itu. Di apa namanya unduh dokumen. Jadi buka saja di pedoman ada link ke unduh dokumen, di situ ada eh, template makalah, ada logo-logo dan seterusnya. Ada pedoman juga di situ. Nah, itu nanti kita akan masukkan logo-logonya di situ. Ya, jadi 3 itu saja. Kemudian pertanyaan tadi apa lagi? Terkait Kemudian barcode, apakah barcode. diperbolehkan Ibu? Mm-mm. Barcode boleh, tetapi saya tidak ingin Anda apa namanya mempraktekkan penggunaan barcode itu di situ. Ya, jadi terserah kepada jurinya saja mau dilihat atau tidak. Ya, tapi boleh. Lalu selanjutnya terkait perpanjangan pengumpulan poster Ibu, apakah kira-kira ada perpanjangan mengingat tadi ada beberapa siswa yang baru saja mendapatkan pengumuman lolos tahap verifikasi?
Oh, untuk itu tidak ada, karena toh perbedaannya juga hanya sedikit ya, sehari dua hari. Saya kira mestinya bisa ya ditampilkan besok. Karena pada prinsipnya kalau kita lihat apa namanya penilaian poster itu kan sebetulnya bukan indah-indahnya, tetapi isinya ya, apakah isinya itu bisa menyampaikan riset kita, isi riset kita dengan baik atau tidak. Jadi saya kira mestinya waktunya cukup ya untuk membuat desain sampai dengan isinya itu besok, tapi pencetakannya bisa kemudian. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Almirah Reksana. Yang pertama, apakah boleh diberitahu terlebih dahulu siapa saja jurinya? Karena seperti lomba-lomba lain, peserta sangat penting untuk mengetahui background juri supaya bisa menyesuaikan interaksi saat presentasi nanti. eh ya, kami bisa, kami akan menampilkan juri-jurinya nanti di Instagram ya, supaya lebih lebih jelas gitu ya. Nanti akan kami tampilkan di situ. Yang jelas kan di link bio itu ada semua informasi tentang lomba. Kami akan tambahkan di sana siapa saja jurinya, gitu. Terima kasih masukannya. Oke, lalu selanjutnya, apakah ada ketentuan tema saat presentasi, Bu? Seperti harus formal atau bagaimana? Sepertinya terserah dari peserta ya, Bu. Iya, terserah. Yang jelas saya sudah menyatakan dari awal bahwa ini adalah kegiatan yang formal. Terus apa risetnya juga kan posternya poster ilmiah, kegiatannya formal. Jadi saya kira bisa menyelaraskan ke situlah. Ya. Lalu selanjutnya terkait hasil technical meeting hari ini, nanti apakah akan dikirim ke email? Itu nanti akan dikirim filenya melalui chat ya, teman-teman semuanya. Betul ya, Ibu? Iya betul, di kolom chat akan kita Hmm. sampaikan, jadi tidak akan diemailkan. Begitu. Dan kami juga akan upload tayangan ini di eh, YouTube, tapi mungkin nanti YouTube. malam ya baru naik ya. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan dari nih Kak Degdara Laksmi. Yang pertama, mengetahui bahwa video penelitian yang sudah diupload menggunakan PowerPoint, lalu nanti saat tahap final, apakah boleh menggunakan PowerPoint yang sama atau ada regulasi tertentu? Boleh, bebas kok. Yang lama boleh, yang baru boleh. Itu kan alat bantu ya. Jadi silahkan saja. Makasih. Lalu ada pertanyaan, jika sudah mengirim poster tapi tidak mencantumkan logo BPD dan hanya menyantumkan logo CYS serta logo UNUT, itu bagaimana, Ibu? Oh, sudah terlanjur submit ya. Boleh Mm-mm. submit ulang, kami akan mengambil yang terakhir. Jadi nanti akan dilihat dari timestamp-nya. Anda, misalkan Anda mensubmit dua kali, kami akan mengambil yang paling akhir, yang terkini. Ya, silahkan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan, untuk papan poster nanti kita yang bawa atau nanti di sana disiapkan, Ibu? Disiapkan oleh panitia. Ya, jadi ukurannya A1, tidak lebih dari A1, stand posternya juga disediakan oleh panitia. Jadi tinggal bawa posternya dan bawa alat tempelnya saja. Gitu. Oke, lalu selanjutnya ada pertanyaan, izin bertanya Ibu, teman saya di bidang sejarah dari SMA Negeri 1 Pupuan tidak mendapatkan email verifikasi, namun pada hasil verifikasi itu terdapat nama yang bersangkutan. Bagaimana ya Bu dengan kode H004? Kita akan follow up ya setelah ini berakhir. Mungkin. Oke, mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan terkait teknis untuk LPB Bali tahun 2026 besok? Mungkin ini chatnya sudah habis, mungkin bisa raise hand atau mungkin by chat sebelum berakhir. Ada pertanyaan, apakah diperbolehkan isi logo sekolah dan untuk email peneliti bagaimana? Apakah perlu dilampirkan ini? Dua-duanya tidak wajib tetapi boleh dicantumkan. Ya, tidak boleh. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Ada yang bertanya, mungkin apakah ada fasilitas musola?
Mungkin ini untuk Pak Wildan ya di Universitas Udayana. Baik, izin menjawab, Mbak Disti. Mm-mm. Untuk fasilitas musolanya sendiri, sepertinya kami masih belum tersedia, tetapi dalam lingkungan Universitas UNUR nanti akan kami arahkan di masjid apabila ada adik-adik sekalian yang ingin melaksanakan ibadah eh, sholat begitu ya. Nanti akan kami arahkan di masjid terdekat seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wildan atas jawabannya. Oke, lalu selanjutnya apakah ada yang perlu ditanyakan lagi teman-teman? Oh ya, ini juga untuk PPT Technical Meeting sudah di-share melalui chat, bisa untuk di-download ya teman-teman dan Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan, apakah logo yang dicantumkan logo LP Bali atau BPD Bali dikarenakan tidak terdengar jelas? Mungkin saya ulangi lagi untuk logo itu yang pertama logo dari Universitas Udayana, lalu logo dari CYS atau Center for Young Scientist dan juga logo LP BPD Bali itu sendiri. Seperti itu ya Bu. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Enggak, sudah cukup. Oke. Lalu eh, ada pertanyaan lanjutan lagi untuk poster maksud dari syarat tidak diperbolehkan mengisi tempelan, apakah jika berisi hasil penelitian berupa tabel, karakter aplikasi diperbolehkan? Diperbolehkan selama itu ada pada poster ya, jadi dicetak pada poster tersebut. Boleh. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Apabila mungkin belum ada, apakah bisa kita akhiri, Ibu, atau Ibu mau ada beberapa pertanyaan lagi, apa yang mau disampaikan? Saya kira tidak ada lagi ya. Eh, saya hanya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berpartisipasi, sudah bekerja keras dan akhirnya berpartisipasi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan usaha kita semuanya untuk dapat menyelenggarakan kegiatan ini, saling bertemu, saling bersharing itu dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu saja terima kasih banyak kepada Universitas Udayana, kepada Pak Wildan yang sudah memimpin tim yang luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin dari Pak Wildan juga ada sepatah dua patah kata Pak penutup. Baik, terima kasih Bu Monika. Mungkin pesan dari saya, mungkin semangat ya untuk adik-adik peserta lomba karena besar harapan kami dari Universitas Udayana terkait dengan perlombaan yang seperti ini dapat berlanjut kepada diseminasi penelitian seperti itu yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi tidak hanya kita di sekolah tetapi bagi masyarakat umum seperti itu. Mungkin itu harapan dari kami. Semangat untuk mengikuti lomba LPB Bali 2026. Terima kasih, Bu Monika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wildan dan juga Bu Monika. Mungkin sambutan terakhir tadi menjadi akhir dari technical meeting hari ini ya, Bapak Ibu guru pembimbing dan juga teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. See you di Bali, teman-teman. Bisa mulai meninggalkan link Zoom-nya ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wildan, terima kasih Bu Monika. Terima kasih kembali, Adisti. Terima kasih, Mbak Disti, Bu Monika. Sampai jumpa.